siapakah pemimpin sepak bola kita untuk sampai 2023-2027? Kita akan melihat di kandidat berikutnya. Ya, ini Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah sangat percaya diri dengan membawa banyak selebritas dan putar. Ini kalau main bola ini dikatakan Los Galacticos. Tapi juga ada hal yang meragukannya. Apakah betul-betul ini sebagai niat baik untuk membangun sepak bola nasional, atau memang sebagai batu loncatan seperti yang udah-udah gitu. Pencalonan kembali Pak Lanyala Mataliti ini menurut gue suatu hal yang menarik sih gitu loh. Gue tetap berkomitmen bahwa beliau punya satu visi yang bagus. Betul seperti itu. Iya, gue sih sepakat ya. Namanya kalau seseorang comeback gitu untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, ya, konotasinya sih memang positif. Dan keseriusan beliau ini membuat gue, masa semuanya Messi, gua Ronaldo dong. Nah, semuanya Erick Thohir, gua Lanyala Mataliti. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dalam hidup terkadang apa yang kita mau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini menarik. Banyak pilihan. Siapakah pemimpin sepak bola kita untuk sampai 2023-2027? Banyak yang mengatakan bahwa harus ada orang yang mengerti sepak bola, setuju. Jangan ada orang politik, setuju. Masalahnya, apakah kolamnya ini sudah bersih? Kalau esko-nya masih itu aja percuma. Mau ketua umumnya Tio Nugroho, ketua umumnya Pak Jokowi juga percuma kalau kolamnya masih kotor gitu. Itu yang menjadi masalah. Nah, ada 5 calon ketua umum. Ada Ais dan juga ada Wiwit. Ini menarik ya. Muncul. Gue belum daftar ketua umum. Gue nggak daftar. Gue nggak daftar. Ada calon. Tadi 5 calon. Tadi ada 5 calon ketua umum. Kalau gue kan sekjen. Sekjen kelepasan nih ngomong nih, asik. Perasaan kita nggak daftar. Iya. Jadi gini, apakah keresahan itu juga dalam diri kalian? Karena 2 hari kemarin kita lihat kan sudah ada deklarasi nih, mendatangkan puluhan orang di belakangnya gitu. Dengan macam-macam, ada juga yang datang santai, ada juga diem-diem, tiba-tiba 5 nama. Nah, menurut lu ini seksi banget gak sih ketua umum PSSI ini lebih dari RI 1? Iya pasti dong. Ini ibaratnya kue yang yang mewah ya. Yang kue ini manis, yang bakal dikerubutin semut gitu loh. Kayak gue dong. Karena sepak bola itu olahraga yang sangat populer di Indonesia, yang paling paling populer di Indonesia, yang bisa menarik massa banyak, sehingga banyak pihak yang mau masuk di sini. Pertama untuk dongkrak popularitas. Ya kan udah ketahuan kan dua pendahulu kan ya Pak Edi jadi gubernur Sumatera Utara. Iya, yang sekarang Pak Iwan juga kan kabarnya Jawa Barat jatuh. Kabarnya nargetin Jabar 1 gitu. Nah, jadi ya wajar kalau seandainya PSSI ini diminati oleh orang banyak, apalagi tokoh-tokoh politik yang punya target khusus. Dan selain bisa mendongkrak popularitas, di sini kan perputaran uangnya luar biasa nih. Gitu. Dari hak siar televisi, dari sponsor, dari FIFA, sehingga ya ini lahan basah Pak. Jadi siapapun mau gitu. Dan KPK, kok ngomong KPK sih? KPK nggak pernah masuk ya? Karena yang namanya KPK baru masuk kalau ada penggunaan uang negara, Pak. Setahu gue gitu. Berarti nggak ada penggunaan kalau uang negara. Kalau nggak ada penggunaan uang negara ya nggak juga, kecuali ada yang merasa keuangannya diambil misalnya, dirugikan gitu. Kalau selama nggak ada penggunaan uang negara, kayaknya KPK nggak bisa masuk. Menurut gue dari kacamata awam ya. Gitu. Ya, lu bilang perputaran uangnya besar. Kantornya nggak ada tapi kantor PSSI. Iya. Itu baru nanti. Nah, kan udah ada katanya. Iya, soalnya kalau kata Pak Lanyala,
kita mau dibikin kantor kalau jadi ketua umum PSSI gitu. Hari ini gue diserbu sama semua orang. 5 orang itu tadi siapa aja? Belum. Ini gue lagi nanya dulu. Belum, bridging dulu. Biar panas. Nah, kalau lu lihat seperti apa, Wit? Keresahan yang terjadi di masyarakat setelah liga dihentikan, saat ini malah justru bukan bursa transfer ya, bursa ketua PSSI. Ya pasti publik sepak bola kita ya, yang masih waras terutama ya. Itu pasti menunggu sosok ketua umum yang bisa membawa perubahan sih. Ya. Perubahan besar ya, karena yang Tio bilang tadi, kita amburadul di kompetisi domestik kita, imbasnya ke tim nasional kita juga. Kapan kita bisa jadi juara di AFF, gitu-gitu aja kita mentok-mentok terus gitu. Nah, diharapkan sosok ketum yang baru nanti adalah yang melakukan pendobrakan itu. Pendobrakan, mungkin juga ada juga figur yang udah bilang mau bersih-bersih, harus berani. Mafia bola. Nah, ya kita nunggu itu. Ya. Kalau gue pribadi juga pengen menunggu aksi yang nyata gitu dari ketum yang baru, bener-bener berani membersihkan sepak bola Indonesia. Walaupun ini bukan pekerjaan mudah ya. Masa-masa jabatan 4 tahun kan. 4 tahun itu nggak cukup. 4 tahun itu terlalu sebentar. Siapapun ketumnya kalau bener dia mau membersihkan semuanya itu nggak cukup 4 tahun kalau gue bilang. Nggak akan selesai. Pak Nurdin lama tapi nggak bersih juga. Iya, jadi terlalu banyak yang harus bersih-bersihkannya gitu ya, dalam tanda kutip yang mafia. Bersih kolam itu ya. Iya, kemudian juga kompetisi juga kan bagaimana piramida kompetisi kita harus dibenahi supaya nggak ada kejadian seperti yang sekarang gitu, yang berantakan amburadul yang tadi Tio bilang tadi. Jadi harapannya ketum yang bisa membawa perubahan, dan mungkin gue yakin juga pemirsa Tio TV juga udah tahu lah siapa yang dibidik gitu ya. Yang punya nyali katanya. Yang gacoannya. Ya. Bahkan bukan cuma ketum, waketumnya juga kalau gue yakin juga udah orang udah tahu ininya ya, jagoannya gitu. Pasangannya. Siapa yang diharapkan berduet gitu. Udah tahu sih kayaknya sih. Ini kontennya tapi jurang nih. Ya Wit, hati-hati banget ngomongnya Wit. Kalau ngomong Milan gitu, gitu. Mau PSSI bahasanya tertata dengan baik. Kalau Milan jauh mau nyampe. Alright, kita lihat dulu. Ini sudah 5 calon ketua umum PSSI yang punya nyali, berani, dan punya visi. Itu beda-beda. Yang pertama adalah kita lihat Mas Arief Wicaksono. Ini salah satu CEO dari Nine Sport yang dulu pernah mencalonkan juga, setahu gua waktu itu, tapi gagal ya. Ini dia punya pengalaman di business development. Jadi secara bisnis oke ya, manajerial, tapi emang pengalamannya di dalam PSSI belum ada. Nah, ini bagaimana menurut kalian nih? Arief Putra Wicaksono, ini CEO Nine Sport lah, terkenal lah ya. Ya kan memang kalau urusan promotor event olahraga ya nggak usah diragukan lah, ini orang jagonya lah. Tapi kan untuk urusan memanage sebuah organisasi sekelas PSSI, tanda tanya juga. Dan setahu gue yang menjadi ketum tuh salah satu syarat dari statuta harus terlibat di sepak bola selama 5 tahun. Nah ini gue nggak terlalu paham ya apakah di mana Mas Arief Wicaksono ini selama 5 tahun apakah pernah membidani sepak bola atau tidak gitu loh. Ya untuk menjadi ketum ya kita nggak tahu ya apakah bisa terseleksi dengan baik di proses administrasinya atau enggak. Yang pasti ya sangat bisa dikatakan untuk mencalonkan yakin nggak lo gitu aja langsung to the point? Yakin nggak bisa nggak nih? Itu dia, gue yakin nggak dan underdog deh. Iya, kalau bilang underdog. Berarti ini punya kapasitas dong. Peluang ada. Tapi underdog ya exco dia ada kedekatan dengan voters atau enggak gitu loh. Ya, kalau itu memang sekali lagi nih buat teman-teman yang memang mungkin belum tahu ya, kalau udah tahu ya maaf ya. Yang belum tahu karena yang memilih adalah voters. Voters itu bukan kita ya. Jadi voters itu hanya ada Asprof dan juga klub Liga 1 Liga 2. Dan ini tentunya 82 ya. 82. Nah, itu tentunya nanti akan memilih. Nah, oke. Lo berarti underdog ya? Setuju ya? Underdog. Kalau gue juga ini punya kapasitas, tapi lebih bagus kalau Mas Arief ini jadi wakil ya. Menurut gue kalau gue.
Ya, wakil ketua minimal umum. jadi di exco dulu lah. Ya, kalau nggak exco dulu. Jangan Karena di ketua. saingannya berat nih. Oke, next kita akan lihat Doni Setiabudi atau Kang Jalu yang memiliki Bandung Premier League. Dan dia memang punya kapasitas yang sangat bagus sebagai seorang pelaku ya di lapangan untuk kompetisi. Dan memang gua akuin untuk skala kecil dia sudah membuktikan. Betul. Meskipun ada juga pakai VAR gitu, padahal VAR-nya pakai CCTV. Tapi itu semangat untuk ngaji itu ada. Ini harus dihargai dari Kang Jalu, ini sahabat gue juga. Bagaimana menurut lo? Wit? Under Jogja cuma lebih besar peluangnya dari Mas Arif tadi. Lebih besar? Iya. Serius lo? Lebih besar mungkin. Dibanding Arif, Doni lebih oke. Untuk kemampuan pengorganisasian dalam skala yang lebih kecil, beliau sudah cukup teruji lah. Kemudian ya inovasi-inovasi yang coba beliau terapkan ini juga menunjukkan bahwa ini adalah mungkin sosok yang bisa kita harapkan membawa perubahan gitu ke PSSI. Oke, dia juga pernah jadi manajer ya di PSG Pati. Dia pernah bilang sama gue gini, Kang Tio, edan ya sepak bola kita. Saya pengen masuk nih lebih dalam karena saya pengen membenahi. Betapa rusaknya manajerial kata dia. Baru tahu Kang. Saya pas lagi masuk saya baru tahu ternyata betapa sulitnya membangun sepak bola kita. Satu orang tidak cukup. Iya. Gitu, menurut lo? Ya sama. Ini 2 tahun terakhir ya, walaupun gue belum pernah bertemu gitu. Tapi kita pernah Zoom bareng ya sama betul. Kang Jalu ini. Dan sejak itu gue temenan ya di medsos sama dia. Berapa kali kita saling inilah berkomentar. Kalau gue lihat ini orang yang track lurus ya. Artinya dia punya pandangan lurus, punya pandangan bagus. Dan gue melihat dia ini kan kalau nggak salah dia mendaftar di 3 posisi sebagai ketum, sebagai waketum dan sebagai exco. Kalau gue lihat ini orang cocok masuk di PSSI paling enggak sebagai exco dulu. Dan dia layak untuk ini Kang Jalu ini layak untuk menjadi ibaratnya operator liga. Atau paling nggak direktur kompetisi lah yang membawahi bidang kompetisi. Karena terbukti walaupun skalanya kecil, Bandung Premier League itu berjalan sangat bagus. Dan kabarnya juga kan akan ada Bekasi Premier League atau apa itu. Di beberapa kota dia beberapa kota dia akan bikin. Dan ya tadi semangatnya untuk bikin kompetisi bersih itu patut ditularkan ke PSSI. Dan boleh gue bocorin dikit ya Kang Jalu, maaf ya nih, dapurnya gue bocorin dikit. Dulu dia berdarah dalam arti nggak jadi uang pendaftaran itu habis kalian nombok, sekarang sudah untung miliaran. Kelas dalam bisnis sepak bola harus maju. begitu, harus Jual kan ini kan gue sering lihat kok tayangannya Bandung Premier League ini kan. Ada tayang ya? Ada kan? Ada tayangan. Udah ditayangkan televisi ya? Iya. Di video ya kalau Iya makanya gue berharap ya Kang Jalu ini tetap lolos masuk sebagai direktur kompetisi. Orang yang membenahi di PT LIB dong. Iya. Orang yang membenahi kompetisi sepak bola Indonesia. Dengan semangatnya, gue harap semangatnya itu bisa dibawa membenahi kompetisi kita. Karena itu penting. Itu penting. Benar-benar. Itu calon kedua yang kita bahas. Next kita akan membahas mengenai salah satu calon lain yaitu Ferry Jemi Francis. Ya ini Ketua Departemen Intelijen PSSI, pernah di PSSI ya 2016 hingga 2020, pengurus Asosiasi Kota PSSI Kupang dan juga pendiri Akademi Sepak Bola Bintang Timur atau BUA. Ya ini sudah punya pengalaman nih. Nah namanya memang sudah tidak asing ya, tapi bagaimana kapasitasnya kalau menurut Luwit? Ya kalau untuk sebagai PSSI 1 barangkali cukup berat ya. Cukup berat untuk beliau. Tapi ya sosoknya kurang. Mungkin kurang kalau untuk mendapatkan ini ya. Nggak tahu ini kan kalau pemilihan ketum urusannya kan ke voters ya. Apakah beliau sudah merangkul votersnya? Karena kalau gua rasa sih votersnya lari ke yang Iya, nanti dulu itu belum dibahas. Tapi paling nggak beliau punya pengalaman lah dan juga sudah tahu lingkungan PSSI ya karena udah pernah bekerja di sana. Jadi rasanya juga ya cukup pantas lah untuk menjadi salah satu kandidat. Oke. Ya untuk jadi kandidat ya dengan kurikulum vitae-nya, karier dunia olahraganya memang
ya cukup banyak ya. Pernah di PSSI, pernah juga jadi pendiri Akademi Sepak Bola, tapi menurut gue untuk jadi bersaing jadi PSSI 1 agak berat karena ya tadi. Tapi kurikulum vitae-nya mendukung ya? Kurikulum vitae mendukung. Gue berharap sih kalaupun sama kayak Kang Jalu ya, walaupun dia nggak masuk, gagal jadi ketum masih. Gue nggak tahu dia daftar jadi exco apa enggak ya gitu. Gue kurang tahu nih. Kalau seandainya nggak kepilih gue berharap dia ada juga masuk dalam lingkungan PSSI, paling enggak dibutuhkan pengalaman-pengalamannya ya, untuk bisa ikut sama-sama membangun PSSI. Tapi untuk jadi PSSI 1 agak berat. Ya, agak berat. Gue ada daftar juga waketum, nanti gue kirim nih ke tim kreatif gue, nanti kita bisa tampilkan ya. Oke, terus berikutnya kita akan melihat di kandidat berikutnya. Ya, ini Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah sangat percaya diri dengan membawa banyak selebritas dan putar. Ini kalau main bola ini dikatakan Los Galacticos. Iya, benar. Semuanya yang centang biru dan sudah jutaan ya followersnya. Ngeri Pak Erick. Nih, Menteri BUMN. Dia bekas pemilik Inter Milan, DC United, dan juga pemegang saham di 76ers ya, tim NBA, pendiri Satria Muda juga, ketua umum KOI. Wah, luar biasa nih. Terus kemudian komisaris Persib Bandung. Oh gitu ya, asik. Oh, ex pemilik Persis Solo. Iya, jelas. Kemudian ketua pelaksana Asian Games. Sukses. Kurikulum vitae-nya perfect. Nah, apakah ini hanya batu loncatan Pak Erick Thohir saja? Tidak, itu masalah. Itu kan kepercayaan besar, ya kan? Kalau kurikulum vitae oke lah, semuanya setuju ya. Setuju. Masa ini batu loncatan aja atau bukan? Nah, gitu. Ini yang agak jadi pertanyaan ya. Ya. Kalau seandainya dia serius gitu di PSSI ini boleh jadi calon paling kuat ya. Salah satu calon paling kuat. Katanya sudah membawa 60 voters ya? Iya, 60 voters. Artinya kan kalau seandainya benar-benar dia membawa 60 voters, udah selesai itu. Udah selesai. Kemudian juga kurikulum vitae yang dia punya itu mantan presiden Inter Milan dan pemilik segala macam itu menurut gue salah satu poin bagus lah. Artinya dia sudah berkecimpung di bidang olahraga, bukan hanya level lokal tapi juga internasional gitu loh. Dan juga dia punya kedekatan kan dengan presiden FIFA kan, karena kemarin stadion Kanjuruhan tragedi, beliau yang dikirim pemerintah bertemu dengan presiden FIFA. Dari satu hal itu jadi satu nilai plus ya. Tapi juga ada apa istilahnya sisi yang juga meragukannya juga ya. Gua harus fair, harus ada plus ada minus gitu. Karena kita harus berdiri di tengah lah sebagai wartawan soalnya. Betul. Tapi juga ada hal yang meragukannya. Apakah betul-betul ini sebagai niat baik untuk membangun sepak bola nasional atau memang sebagai batu loncatan seperti yang udah-udah gitu. Karena dikit lagi kan tahun depan 2024 nih gitu. Jangan sampai dia sekarang kepilih terus tahun depan ditinggal gitu. Ditinggal sama orang lain kan jadi percuma gitu. Kalau seandainya betul-betul untuk PSSI ya salut. Gue salut sama dia. Gitu. Karena setelah Menteri BUMN ketemu PSSI itu seperti habis dapat mobil Ferrari, coba ke mobil apa ya, Camry lah gitu ibaratnya. Masih bagus, tapi nggak seksi gitu loh. Jadi ini ulasan kita ya, ulasan gue pribadi juga. Apakah Pak Erick ini memang hanya mendapat perintah untuk menyelesaikan masalah di PSSI, kemudian nanti meninggalkannya karena ada sebuah kepentingan negara yang lebih besar. Sampai tahu beliau jadi wapres gitu, atau presiden, kan selentingannya begitu. Betul. Nah, itu kan kita harus bahas kan, atau tidak? Karena nih masyarakat tentunya ingin sosok yang benar-benar ada di situ, berdiri di situ, merobak semuanya. Dari pandangannya seperti apa? Jangan cengar-cengir lo, ngomong lo. Gue datengin kalian di sini juga, tepi jurang ini. Ya, gue sepakat dengan Ais gitu. Kalau dari segi profil, kemudian orang-orang di belakang dia yang kemarin mengantar beliau ke menyerahkan formulir ya, kita sudah mungkin ini salah satu yang idamannya publik lah, idaman publik untuk menjadi ketum baru PSSI. Cuma ini kan di data tadi disebut
beliau masih pemilik Persis, ya kan? Sedangkan yang gue tahu sih harusnya antara ketum, waketum dan sekjen nggak boleh ada kepentingan dengan klub. Masih boleh kemarin. Nah iya. PSGO aja masih banyak pemilik klub. Nah beliau mungkin perlu mencontohkan lah, memberikan contoh bahwa ini loh yang benar yang dilakukan. Nah tahulah maksudnya apa gitu ya. Jadi ya itu harus memperlihatkan kalau beliau benar-benar serius untuk membenahi PSSI dan dimulai dari dirinya sendiri kalau menurut gua. Tapi kalau soal popularitas, soal profil, soal backingan dia yang siapa yang akan itu udah seksi banget sih. Seksi banget. Ini jangan-jangan memang udah apalagi kalau selentingan 60 voters itu udah bener gitu. Ya, apalagi dia udah berani ya. Harus punya nyali untuk membersihkan sepak bola. Itu luar biasa sih. Bayangin, percaya diri Pak Erick Thohir. Penggemarnya Raffi, penggemarnya Atta, penggemarnya Kaesang, udah Baim ya. Di situ semua. Semuanya. Dan itu gue kebetulan waktu sorry, tapi yang milih bukan masyarakat masalahnya. Iya. Tapi kan ya inilah ada pengaruhnya juga ke desakan inilah. Maksud gua itu menjadi satu cara untuk kampanye dulu atau tidak, itu loh masalahnya. Itu kan jadi masalah. Jadi maksud gue di sini Rototes Blue TV jangan terjebak bahwa lu suka Pak Erick, bagus memang. Tapi apakah beliau ini akan 4 tahun nih? Jangan sampai seperti Pak Adi Rahmayadi waktu itu. General, gitu langsung sumut berangkat, hilang kan? Maksud gue tuh jangan hanya jadi kasihan lah, kita sepak bola kita tuh bukan mainan gitu. Iya, gue kebetulan ini ya waktu liputan kemarin Piala Dunia ketemu dia, Pak Erick. Lu buser ya? Enggak. Kebetulan dia datang ke sana dan dia main bola bareng komunitas Indonesia di sana. Dan di sana kita media sempat nanya tentang apa wacana dia sebagai ketum PSSI. Dia saat itu kalau votersnya ada votersnya enggak, intinya gitu lah. Dan PSSI itu ada gue redaksionalnya mungkin salah gitu ya. Intinya dia berniat bersih-bersih gitu loh. Ingin bongkar habis sepak bola Indonesia. Itu kalau seandainya bener-bener dia bisa lakukan hebat. Tapi kan sebelumnya nih PSSI kita udah pernah dipimpin oleh Jenderal TNI gitu. Sekarang oleh Jenderal Polisi. Nah, masih begini aja gitu. Ini PSSI ini ngeri loh. 2 jenderal kalah loh. Legend Edi Rahmayadi. Gila, ini kurang garap nih. Galak banget. Ya dalam tanda kutip kalah ya. Lawan penjahat mafia di PSSI. Kedua, Komjen Iwan Bule. Ini kalah juga dalam arti dalam tanda kutip ya. Gue bilang nih PSSI ini gila nih. Maksudnya mafia ini harus memang dibersihkan. Makanya Akmal itu ngomong jujur dimusuhin Akmal. Bisa katakan ngomong jujur ya tentang ayo bersihkan kolam gitu. Tapi dia dimusuhin. Menurut gue benar sebenarnya. Ini bersihin kolam dulu. Esko-nya, sistemnya dirubah lah. Nggak terlalu statuta ini kacau banget dalam arti harus 5 tahun terlibat dalam PSSI kan nggak bisa begitu. Bewit bagus banget nih. Dia memiliki misalnya pemilik AC Milan, membawa AC Milan sukses gitu. Tiba-tiba dia pengen masuk PSSI nggak boleh karena dia belum 5 tahun. Itu kan konyol ya. Itu salah satu hal yang membuat Arif Wicaksono, Doni Setiabudi, Kang Jalu tuh gagal masuk. Termasuk teman-teman yang lain ya. Kalau gue sih nggak ya, gue nggak pengen. Nah, lu lihat lawannya. Kalau Ronaldo punya Messi, Erick Thohir ketemunya Pak Lanyala. Ini dia nih. Ini menarik. Ini sosok yang gue bilang salah satu sosok kontroversial ya bagi sepak bola kita ya di tahun 2015 pernah menjadi ketua umum PSSI. Kita baca dulu, kita lihat ini ketua DPD RI, kemudian pernah menjadi ketua umum PSSI versi KPSI. Wah, ini dualisme. Kemudian wakil ketua KONI juga pernah ketua Pemprov PSSI Jawa Timur. Apa yang menarik dari beliau? Kalau gue lihat, gue asumsi gini. Hari ini gue membuat sebuah tweet ketika gue bilang sosok ini gue dukung. Karena gue melihat sisi yang lain. Ya. Banyak yang bilang, wah presenter goblok lah, tolol lah, apa. Bodoh amat. Lu mau ngomong apa juga, gue juga nggak milih masalahnya. Yang milih voters gitu. Jadi
Gue cuma beropini kan boleh gitu, beropini. Karena gue melihat apa? Karena sosok ini pertama beliau dulu gagal. Biasanya kalau orang gagal mau masuk lagi itu berarti udah punya visi yang baru dong. Pasti positif dong, nggak mungkin gagal lagi gitu kan. Itu satu. Kedua, gue lihat beliau punya satu visi yang cukup bagus. Mafia bola. Ya. Sekarang kita berharap mafia bola itu hilang. 3 mau bangun kantor PSSI. Positif dong. Nah, kalau Erick Thohir nggak ada lawannya, nggak seru. Harus ada lawan kuat gitu, Ronaldo sama Messi. Nah, gue lihat posisi itu aja. Dan keseriusan beliau ini yang membuat gue, masa semuanya Messi, gue Ronaldo dong. Nah, semuanya Erick Thohir, gue Lanyala Mataliti gitu. Jadi gue harap sih bagus, positif. Nah, menurut lu seperti apa? Iya, ya ini kejutan sih menurut gue. Karena ada mantan ketum PSSI yang ikut kembali mendaftar. Ya. Dan sejarah juga kan mencatat bahwa saat di era itu, era Pak Lanyala ini ada konflik. Ada konflik, dualisme, ada liga yang breakaway league gitu. Kemudian akhirnya setelah disatukan, setelah Pak Lanyala memimpin, ada konflik lagi dengan Menpora saat itu yang bikin Imam Nahrawi ya? Iya, Imam Nahrawi yang membikin Imam Nahrawi mengeluarkan pembekuan PSSI, akhirnya Indonesia disanksi, di-ban. Nah, itu menurut gue salah satu sejarah kelam sepak bola Indonesia gitu. Tanpa menyalahkan siapapun saat itu, pencalonan kembali Pak Lanyala Mataliti ini menurut gue suatu hal yang menarik sih gitu loh. Apalagi paling enggak benar kata Tio, jadi Erick Thohir ini punya lawan gitu. Karena biar bagaimanapun beliau ini kan pasti punya jaringan yang kuat di voters itu. Ini yang menurut gue bisa jadi unpredictable nih. Gitu. Karena segala hal calon tunggal itu nggak bagus. Jadi harus ada pesaing gitu. Dan kita akan melihat insight yang lain ya. Ini sebelum Iwit berkomentar ya, ada insight lain. Kalau gue melihat bahwa semua orang punya masa lalu buruk, tapi semua orang juga punya keinginan untuk bisa berubah di masa depan. Dan gue masih percaya bahwa Pak Lanyala ini punya satu semangat itu. Gak mungkin lah beliau udah jadi ketua DPD, pengen jadi ketua PSSI, katanya masih punya unfinished business. Janji saya kepada voters di masa lalu belum bisa lakukan. Saya akan berikan tahun ini. Nah, semoga aja benar, gitu kan. Meskipun semua tergantung pada Pak Lanyala, tapi gue tetap berkomitmen bahwa beliau punya satu visi yang bagus. Betul seperti itu. Iya, gue sih sepakat ya. Namanya kalau seseorang comeback gitu untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, konotasinya sih memang positif. Karena ya beliau bilang punya janji yang utang, punya janji yang belum diselesaikan ke voters. Ya mudah-mudahan beliau bisa menggunakan itu untuk merangkul voters. Karena sekali lagi kan keputusan terpilih atau tidaknya itu kan di voters. Bukan kita. Bukan kita. Gitu. Mau kampanye kayak apa kalau votersnya nggak milih. Dan benar kata Ais tadi, ya Pak Lanyala ini sebagai mantan ketum, orang lama juga bisa kita bilang, ya pasti udah punya jaringan lah. Udah punya jaringan yang mungkin akan mengenyahkan tadi yang selentingan 60 voters sudah lari ke kandidat satunya. Dan ini akan membuat beliau, Pak Lanyala ini akan menjadi, ya kalau menurut gue, dua ini sih yang mengerucut. Iya, mengerucut betul. Bener kata lo tadi. Lionel Messi versus Ronaldo. Iya. Dua calon kuat. Apa yang jelaskan di sini nih untuk semua banyak followers gue yang unfollow hari ini. Gara-gara gue berkurang 2.000 lebih hari ini unfollow gue karena ternyata Bung Tio menjagokan Pak Nyala gitu. Sedangkan mereka adalah Erick Thohir. Gue kenal dua-duanya gitu. Arti nggak masalah gitu. Kita kan berbeda pendapat sama wajar. Jadi kita nggak bisa menentukan gitu loh. Yang menentukan adalah voters gitu. Tapi gue beropini seperti itu karena kembali lagi, gue melihat Pak Lanyala ini punya unfinished business, punya hutang pada voters. Dia pengen membuktikan, dia membuat perubahan.
Dan kalau cuma satu wakil atau satu calon itu nggak seru. Harus ada 2 gitu. Kan ini 5, tapi kayak mengkerucut 2 ini lah. Ini akan menarik. Kita akan melihat lah nanti bagaimana. Tapi intinya perubahan kita harapkan ya. Dari kedua calon ketua umum. Oke, kita lihat dulu wakil ketua umum. Gue bacain ya. Ahmad Riyad. Udah kan? Bang Andre Rosadi. Aduh Bang, ini Bang Andre ini DPR ya? MPR DPR ya. Asrul Ananda. Nah, boleh nih. Ini Asrul Ananda nih. Boleh, Ya, boleh nih. Doni Setiabudi. Ah, ini boleh Nah, nih. boleh Kang Jalu. Terus Ferry Jamie Francis juga ternyata. ya. Pak Asadi Abdul Ghani, ini yang membawa naturalisasi ya. Boleh lah, kalau menurut gua Ya. boleh ini. Pak Hasnur, ini Barito. Boleh. Ya, Iwan Budianto masih ada, serius. Enggak, ini udah. Udah mundur ya? Udah mundur, Pak dia minta, Iwan iya. udah minta dicoret ya, Dicoret, karena ya. dia mengaku nggak mencalonkan Iya, diri ya. iya. Oke, ada Pak Juni Rahman. Oke, kemudian ada Maya Damayanti, ada Ratu Tisa, ada Sadikin Aksa. Wah, ini PSM Makassar ya. Bang Yesayas Oktavianus, senior kita nih. Yunus Nusi serius deh. Wakil ketua umum. Ya. Bang, please, Bang. Ya, kemudian Zainuddin Amali, Menpora. Ini menarik nih. Masa Menpora jadi waketum? Ini lucu sih. Itu sih. Ini bingung. Gua nggak tahu pembisiknya siapa ya, tapi Pak, Downgrade ya, Pak. Iya, downgrade. Iya kan? Downgrade. Kok bisa jadi orang tua kok jadi tiba-tiba mau jadi anak gitu. Benar. ya, ini nggak. Waduh kecil banget nih. Gue bacanya susah nih. Oke, gue baca di sini aja ya. Oke, Esko, gue boleh ya? Gue baca Esko nih ya. 78 ya. Iya. Esko ini banyak nama-nama seperti Ahmad Baidowi, Pak Asanul Kosasi, Andri Asril, Agung Hasbul, Agus Ambojiwa, Agus Tiar Sabrian, Andre Rosiadi, Asrul Ananda, kemudian nama-nama teman-teman kita nggak ada nih. Akmal nggak ada, Akmal. Nggak ada, nggak pengen dia. Terus Drik Soplanit ada, Doni Setiabudi juga, Henry Irawan, Fahri James, ternyata dia juga 33 tuh. 3 ya. Muhammad Jailani Saputra ada juga, Gede. Pak Gede Wah, ada tuh Pak Gede. Boleh itu. Kemudian ada Hasan juga ada. nama-nama pemain Kurniawan Dwi Julianto. Wah, Nah, ini boleh itu, cocok ya. itu, cocok. Cocok. Kemudian Pak Api, Munafri Afiuddin, Peter Tanuri, baiklah. Kemudian Sadikin Aksa dan lain-lain. Tapi oke, kalau menurut gua, ini sorry koreksi gua kalau salah ya, ngomongin Exco, gua setuju kalau tidak ada korelasinya dengan tim. Ya. Jadi Klub yang ya, di Exco tidak ini ada tidak dengan- punya tim Bersih atau ya. korelasi dengan tim. Jadi benar-benar independen ya. Betul. Ini kalau nggak ulang lagi nih. Ulang lagi, Mending sama mantan juga. pemain nggak apa-apa ya. Kantor main nggak apa-apa. Iya, gimana? Kalaupun jadi dia pemilik klub, dia harus melepaskan klub itu. Entah itu diserahkan ke orang lain, manajemennya benar, atau benar. gimana. Pokoknya dia lepas dulu lah. Ya. Gitu. Dan gue lihat ada beberapa nama ya, misalnya kayak Azrul Ananda ini menurut gue tokoh Setuju. muda yang memang cukup kompeten ya untuk Ya. jadi untuk membenahi sepak bola. Kemudian juga ada Ratu Tisa, itu boleh lah. Sama wakil ketua umum ada 3 yang masuk. Perdarias Taman, Hmm. Oh, baru ya? Yang baru. Bambang Pamungkas ya, ada 3 nama yang masuk, sama satu lagi siapa gue lupa. Itu ada 3 nama yang mencalonkan baru ya? masuk dan di detik-detik terakhir ya itu mencalonkan diri. Oke ini, Pak Gede, 3 nama tambahan wakil ketua umum PSSI. Ini tambahan ya. Ada Bambang Pamungkas, Perdarias Taman, Gede Widiade. Kalau Iya. gue bilang wakil bekas pemain itu bagus banget. Bagus banget, bagus banget. Dan Pak Gede juga oke lah menurut gue, Iya. karena concern dia di sepak bola lumayan. Pak Gede satu paket sepertinya dengan Pak Lanyala nanti. Ya. Seperti itu. Kalau melihat dari kemarin ya, beliau ada di belakang Pak Lanyala ya. Nggak ada saya loh di belakangnya. Wah. Iya, saya mencoba untuk mendukung tapi tidak terlibat dalam tim sukses atau apapun. Menurut lo gimana? Ya, banyak nama-nama menarik sih ya, yang kalau gua anggap bisa membawa penyegaran sih. Dan betul yang lu bilang tadi, ya seharusnya sudah disamakan aja seperti ketum, waketum dan sekjen gitu. Udah nggak ada keterlibatan dengan klub, tidak ada konflik kepentingan dengan klub, dan itu akan menjamin Exco akan bekerja lebih adil, lebih fair, Ya, mungkin lebih berani transparan gitu ya. oke. Jadi kita harapkan Exco yang lebih baik gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya mohon maaf gitu, karena ya harus diakui
konflik kepentingan dengan klub itu ada kan di Pasti. Esko Pasti. sebelum ini Pasti. ada itu dan itu bukan hal yang bagus buat Ya. kita. Dan juga cross ownership ya. Nanti kalau siapapun nanti ketua umum yang terpilih, jangan ada lagi kepemilikan ganda. Betul, Iya. betul. Gua punya tim A, gue juga punya tim B, gue bisa ngatur pertandingan. bahaya. Terarisan di situ. Yes. Iya, arisan. Siapa yang mau menang, gitu, siapa yang mau kalah. Tapi closing statement, lo bagaimana dengan melihat wakil-wakil bakal calon yang ada? Kalau gue sih ya, kalau gue dari hati nurani gue yang paling dalam, gue berharap banyak pada PSSI. Tapi Lu Hanura, partai Hanura lu ya? Bukan ya? bukan, Bukan. bukan, Jangan salah partai lu. bukan, Ya, ya. bukan. Bahaya itu Pak. Lanjut. Gua dari sisi optimismenya, gue berharap kita bisa dapat PSSI baru yang bagus. Iya. Tapi dari segi realistisnya, jangan ngimpi lah gitu. Udah Maksudnya keseringan. jangan terlalu berharap banyak. Jangan terlalu berharap banyak lah. Kalau gitu mimpi loh. sih gue masih mimpi. Iya, kalau gua masih mimpi gitu. Cuma Cuman jangan berharap jangan banyak. terlalu berharap banyak. Ya, mudah-mudahan impian kita tercapai. Ya. Tapi jangan terlalu berharap banyak juga. Ya. Takut nanti jatuhnya sakit, Pak. Ya, benar. Kayak yang dulu-dulu takutnya. Iya benar. Tapi harapan itu masih tetap ada ya. Ada. Bahwa Harapannya, sepak bola kita iya. menjadi lebih bagus lagi. Kalau gue sih gitu. Pemerintah harus juga lebih lebih concern juga sama sepak bola kita ya. Jangan takut dengan dibilang nanti statuta FIFA, Enggak. intervensi gitu. Oke, terima kasih. Waktunya Ais mau siaran soalnya jadi gue harus tutup nih. Dia harus berangkat ke sana. Thank you Ais. Terima kasih siap. Wit. Tentunya ini menjadi satu harapan besar karena sepak bola adalah hiburan, harapan. Sepak bola bukan kuburan. Iya. Jadi tragedi Kanjuruhan itu akan menjadi satu hal yang membuat kita harus memilih siapakah calon pemimpin sepak bola kita ke depannya. Karena itu akan menentukan nasib sepak bola kita. Gue Tino Nugroho undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.